Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha'an limardatillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li karamati awliya'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila hadrati arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin was sahabati wat tabi'in wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'il mukhlisin wa a'immatil muhaddisin wal mufassirin wal ulama'il 'amilin المصنفين والمؤلفين ثم إلى حضرات جميع أولياء الله تعالى أينما كانوا خصوصا أولياء التسعة الجاوي ثم إلى حضرات جميع مشايخ السلسلة والإجازة وأرواح مشايخ سلاسل الطرق المعتبرة خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ عبد الله الشطري والشيخ أبي الحسن الشاذلي والشيخ بهاء الدين النقشبندي وعموما إلى حضرات مشايخنا ومشايخكم وخصوصا مؤسس جمعيتنا نهضة العلماء الشيخ هاشم أشعري وأصولهم وفروعهم وذريتهم وأهل سلسلتهم شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم خصوصا إلى حضرات جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وخصوصا آباءنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا من الذين سبقونا بالإيمان. ثم خصوصا إلى حضرتين المؤلفين المصنفين الشيخ محمد نووي ابن عمر الجاوي البندني والشيخ شهاب الدين أحمد ابن حجر الأسقلاني رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين آمين. شاء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. Amma ba'du, hadratal mustami'in
wal musyahidin wal hadirin, a'izzah wal qurama, saudaraku, sahabatku seiman, seakidah dan seagama Islam. Alhamdulillah, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dan senantiasa selalu memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, berbagai macam nikmat dan karunia-Nya yang kita rasakan di dalam hidup ini. Bahkan sampai fasilitas apapun yang kita gunakan hingga kita berbuat maksiat pun masih merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepantasnya kita selalu mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillah ya rabbil alamin. Yang kedua kalinya, salawat dan salam marilah kita sampaikan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan kita, Nabi panutan kita, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumul kelak, dan mudah-mudahan insyaallah setiap individu kita nanti mendapatkan syafaat beliau nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku, sahabatku seiman, seakidah dan seagama Islam, pada pertemuan kali ini merupakan kelanjutan dari pertemuan kajian kita, yaitu kajian kitab Nasaihul Ibad pada maqalah yang ketiga, dan insyaallah ini kita akan berlanjut pada maqalah yang kedua, dan insyaallah kita akan lanjutkan ke maqalah yang ketiga. Jadi insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan membahas atau mengkaji dua maqalah dari kitab Nasaihul Ibad ini. Untuk maqalah yang kedua, kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Al-maqalatu tsaniyah, maqalah yang kedua. Qala alaihi salam, yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama ay al-amilin. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama, hendaknya lah kalian duduk bersama para ulama. Harful ba dalam kalimat tersebut, bi itu adalah ba'ul lil musahabah. Artinya apa? Kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkumpul duduk bersama para ulama. Artinya kita disuruh mengikuti majelisnya para ulama. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani, al-ulama itu siapa? Al-amilina, ay al-amilina, yaitu mereka yang mengamalkan ilmu-ilmunya. Kemudian lanjutan hadis tersebut, tadi kata baginda Rasulullah SAW, alaikum bimujalasatil ulama wa istima'i kalamil hukama. Wa istima' yaitu mendengarkan, dan mendengarkan kalam, perkataan-perkataan atau kalimat-kalimat atau pembicaraan al-hukama, yaitu orang hukama. Di sini kata Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi adalah ay al-alimina bidzatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Siapa itu al-hukama? Al-hukama adalah al-alimina bidzatillah. Al-alimina, mereka yang begitu tahu atau mereka yang alim, mereka yang mengetahui bidzatillah, terhadap zat-zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-musibina, yaitu mereka yang selalu benar fi aqwalihim, dalam perkataan mereka, wa af'alihim, dan perbuatan-perbuatan mereka. Jadi di sini dikatakan baginda Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk apa? Selalulah kita
duduk bersama para ulama, datangi ulama, mengaji kepada para ulama, datangi majelis-majelis ilmu para ulama, yaitu siapa? Al-amilin, yang mereka mengamalkan ilmunya. Yang kedua adalah istima'u kalamil hukama, yaitu mendengarkan pembicaraan para hukama, nasihat-nasihat dari para hukama. Siapa itu hukama? Yaitu al-alimina bizatillah, mereka lah yang begitu mengetahui tentang zatnya Allah, tentang sifat-sifatnya Allah. Nah, di sini bisa kita artikan bahwa al-ulama ini di sini adalah orang-orang yang ahli fikih, sedangkan al-hukama adalah orang-orang yang ahli tauhid atau ilmu kalam. Kemudian selanjutnya hadis tersebut masih bersambung, dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal maytatu bima'il matar. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, katanya dalam hadis ini, yuhyil qalba, menghidupkan hati. Hati yang bagaimana? Yuhyil qalbal mayyita, yang mati. Hati yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Cahaya hikmah, binuril hikmah di sini menurut Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi adalah apa itu? Ay al-ilmun nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil ardal maitatu bima'il matar, sebagaimana halnya Allah menghidupkan bumi yang kering tandus dengan air hujan. Artinya Allah menyirami bumi yang tandus ini dengan air hujan untuk menghidupkan segala apa yang menjadi tumbuhan di bumi ini. Jadi kesimpulan dari hadis yang pertama ini adalah bahwa kita diperintahkan, hendaknya lah kita selalu berkumpul dengan para ulama, mendengarkan perkataan para hukama, karena dengan berkumpul dan mendengarkan perkataan mereka dapat menghidupkan hati kita yang mati. Terkait dengan hati ini, terkait dengan kondisi hati ini, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kondisi hati manusia menurut beliau terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, hati yang sehat. Hati yang sehat yang bagaimana? Kondisi hati yang sehat menyebabkan keselamatan, di mana hati yang sehat memiliki tanda-tanda. Di antaranya yang pertama adalah imannya kokoh, yang kedua adalah ahli bersyukur, yang ketiga adalah tidak serakah, yang keempat adalah khusyuk dalam beribadah, yang keempat atau yang kelima adalah suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah hidupnya selalu penuh berkah. Hati yang sehat akan segera sadar bila melakukan kesalahan dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemilik hati yang sehat ini akan selalu merasakan hidup yang tentram dan hidup yang damai. Sedangkan kondisi yang kedua menurut Imam Al-Ghazali, kondisi hati manusia itu yang kedua adalah kondisi hati yang sakit, yaitu hati yang masih memiliki keimanan dan masih mau melakukan ibadah dan amal. Namun hati yang sakit ini juga ternodai oleh maksiat dan dosa. Sedangkan tanda-tanda hati yang sakit ini adalah yang pertama, selalu gelisah. Yang kedua, jauh dari rasa ketenangan. Yang ketiga, mudah marah. Yang keempat adalah tidak pernah puas dengan apa yang telah dimiliki. Dan yang terakhir, susah dalam menghargai orang lain. Inilah hati yang sakit. Sedangkan kondisi yang ketiga, kata Imam Ghazali, yaitu hati yang mati. Hati yang mati yaitu hati yang mengeras karena banyaknya kotoran yang melekat akibat dari dosa-dosa hasil perbuatannya. Hati yang mati ini bisa berakibat membahayakan orang lain. Setiap perbuatan yang dilakukan tidak sanggup untuk membedakan yang manakah dari perbuatannya tersebut yang baik atau yang manakah dari perbuatannya tersebut yang buruk. Orang yang memiliki hati yang mati ini cenderung
merusak dan memberikan mara bahaya bagi orang lain. Salah satu ciri dari hati yang mati ini adalah bahwa mereka yang sudah memiliki hati yang mati ini sudah tidak mau lagi menerima nasihat-nasihat, khususnya terkait nasihat-nasihat agama. Kondisi tersebut hampir banyak di sekeliling kita ada yang demikian. Maka benarlah perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang lain yang berjudul kitab Ayyuhal Walad. Beliau mengatakan nasihatnya, beliau menyampaikan nasihatnya. Apa nasihat beliau? An-nasihatu sahlun wal mushkilu qabuluha li'annaha fima dzaki muttabi'il hawa murrun. Nasihat itu, kata Imam Ghazali, begitu mudah. Kita menasihati orang lain itu mudah. Namun muskil, permasalahannya adalah bagi orang yang menerima. Siapa itu bagi orang yang menerima yang bermasalah? Li'annaha fima dzaki muttabi'il hawa. Karena bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, nasihat itu menjadi pahit bagi dirinya, menjadi sakit bagi dirinya. Nah, inilah kondisi hati manusia yang dibagi oleh Imam Al-Ghazali menjadi 3 hati. Yang pertama tadi hati yang sehat, yang kedua hati yang sakit, yang ketiga kondisi hati yang mati. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hati kita ini selalu hidup sehat, dengan kita berkumpul dengan para ulama, mendengarkan kalam hukama. Kemudian dilanjutkan di dalam kitab ini dikatakan wa fi riwayat Tabarani an Abi Hanifah, dari riwayatnya Imam At-Tabarani dari Abu Hanifah, Rasulullah SAW bersabda, jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Jalisul kubara, duduklah kalian dengan orang-orang tokoh-tokoh besar. Tokoh-tokoh besar di sini maksudnya siapa? Ulama-ulama besar. Yang kedua, wasailul ulama, dan tanyalah para ulama. Para ulama seperti yang kita sebutkan tadi adalah para ahli fikih dan sebagainya. Wa khalitul hukama, dan berkumpullah, bercampurlah, berbaurlah dengan para hukama ahli hikmah, yaitu al-alimuna bizatillah, yaitu mereka yang mengetahui zatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dikatakan di sini wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat dikatakan jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalitil kubara. Jalisil ulama, duduklah bersama para ulama, wa sahibil hukama, dan temanilah para ahli hikmah, yaitu hukama. Yang kedua yang ketiga wa khalitil kubara, yaitu bercampur dan berbaulah dengan para tokoh-tokoh besar ulama kita. Di sini dikatakan atau dijelaskan oleh Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi bahwa fa innal ulama'a salasatun, yaitu dikatakan di sini bahwa ulama itu terbagi menjadi 3. Menurut Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, di sini ulama terbagi menjadi 3. Yang pertama dikatakan apa? Al-ulama'u bi ahkamillah, yaitu para ulama yang paham betul hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau cara kita sekarang itu disebut dengan ulama fikih atau fuqaha. Yang kedua, di sini masih kelanjutannya, al-ulama'u bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabul fatwa. Ini yaitu ulama-ulama yang tahu betul, yang paham betul dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini adalah ashabul fatwa. Mereka lah pemilik dari fatwa-fatwa, yang dalam artian yang kita artikan tadi bahwasanya para ulama tersebut adalah para fuqaha atau ahli fikih. Yang kedua, wal ulama'u bizatillah faqat, yaitu ulama yang mengetahui tentang zat-zatnya Allah Subhanahu wa taala atau makrifat kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wahumul hukama. Nah, inilah yang diistilahkan
hukama oleh Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, yaitu al-hukama ini adalah orang-orang yang ahli dalam ilmu kalam, ilmu tauhid. Inilah yang disebut dengan hukama. Siapa hukama ini? Fabi mudakhalatihim tahzibun lil akhlaq. Artinya apa? Ketika kita bergaul dengan para ulama fuqaha, kemudian ulama ilmu tauhid, ilmu kalam dan sebagainya, di sini dikatakan al-hukama itu fabi mudakhalatihim, ketika kita berkumpul dengan mereka, tahzibun lil akhlaq, bisa mendidik akhlak kita. Li'annahum asyraqat qulubahum, karena mereka itu asyraqat qulubahum, terang, begitu terang hatinya mereka, bima'rifatillah, dengan mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dengan mengetahui zat-zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa asyraqat asrarahum, dan hati mereka itu, sir mereka itu selalu terang benderang dengan apa? Bi anwari jalalillah, yaitu dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan apa tadi? Jadi ada 3 kelompok ulama. Yang pertama, ulamanya tadi disebutkan oleh Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi di sini. Yang pertama adalah ulama bi ahkamillah, yaitu wahum ashabul fatwa, yaitu ulama yang tahu, mengetahui tentang hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Wahum ashabul fatwa, dan mereka adalah pemilik-pemilik fatwa atau ahli fatwa. Di sini bisa kita istilahkan dengan para ulama fikih atau fuqaha. Yang kedua adalah al-ulama'u bizatillahi faqat wa humul hukama, yaitu ulama yang mengetahui zat atau sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala saja, dan mereka inilah yang disebut dengan hukama. Siapa hukama ini? Di sini tadi fafi mudakhalatihim tahzibul li akhlaq, artinya ketika kita bergaul, berkumpul bersama mereka, ketika kita berada bersama mereka, mudakhalatihim, di dalam perkumpulan tersebut, tahzibun lil akhlaq, ketika kita bergaul dengan mereka kita bisa dididik akhlaknya. Kenapa? Karena mereka telah disinari oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya dengan cahaya yang begitu terang di dalam hati mereka, dan sir-sir mereka, rahasia-rahasia yang ada di dalam hati mereka juga diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ulama yang terakhir, nah di sini dikatakan oleh Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, wal ulama bil qismain, yaitu ulama yang memiliki keduanya, ulama yang ahli fatwa atau al ulama bi ahkamillah, kemudian dia bisa juga ulama al hukama, artinya memiliki keduanya. Ana disebut yaitu al kubara, diistilahkan dengan al kubara, yaitu tokoh besar, tokoh ulama besar yang menguasai ilmu tauhid, yang menguasai ilmu kalam, yang menguasai ilmu fikih atau fuqaha, ahli fikih. Nah inilah disebut dengan kubara, yaitu tokoh besar ulama. Kemudian dikatakan Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi di sini apa? Fa inna mukhalatata ahlillah. Nah kubara ini merupakan ahlillah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Syekh Nawawi di sini, fa inna mukhalatata ahlillah, bahwasanya berkumpul dan berbaur dengan ahli Allah Subhanahu wa taala, keluarga Allah Subhanahu wa taala, yaitu al ulama, al kubara, al hukama, merupakan taksibu ahwalan saniyah, menjadikan atau memberikan efek keadaan-keadaan yang terpuji, saniyah. Wan naf'u bil lazzi, wan naf'u bil lahzi fawqa naf'i bil lafzi, dan memberikan manfaat dengan lahzun, pandangan mereka, artinya kita, pandangan mereka ataupun pandangan kita kepada mereka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahzun ini fawqa naf'i bil lafzi, jadi pandangan ini saja bisa lebih bermanfaat daripada lafaz mereka. Apalagi ketika mereka melapaskan sesuatu, maka bisa membuat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman nafa'aka lahzuhu, maka barang siapa di antara kita nafa'a lafzuhu, jadi lapas mereka
ucapan mereka, kata-kata mereka bermanfaat bagi kita dari para ulama tersebut, maka nafa'aka, mohon maaf, faman nafa'aka lahzuhu, barang siapa yang pandangan para ulama itu membuat kita menjadi tenang, membuat kita bermanfaat, atau kita memandang mereka menjadikan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, apalagi lafaz mereka, ungkapan mereka, kata-kata mereka, pandangan mereka saja sudah memberikan manfaat bagi kita, apalagi ucapan mereka, lafaz mereka. Waman la fala, namun apabila tidak maka tidak, kata Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantari. Jadi di sini dijelaskan bahwa apabila kita memandang para ulama tersebut, ketika kita memandang mereka memberikan kita ingatan bahwasanya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan memandang mereka yang sejuk, hati pandangannya yang sejuk, kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandangannya mereka saja membuat kita tenang, apalagi ucapan mereka, kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh mereka, nasihat-nasihat mereka, ini juga memberikan ketenangan kepada kita. Kalau tidak maka tidak, kata Syekh Nawawi Ibnu Marjawi. Kemudian dilanjutkan di sini dikatakan bahwa wa kana Syahrawardi, Syahrawardi yatufu bi ba'di Masjidil Khaib. Suatu ketika Imam Syahrawardi berkeliling, tawaf di sebagian Masjid Khaif, artinya Masjid Khaif dikelilingi oleh Imam Syahrawardi di Mina. Yatasaffahul wujuh, dia mencari wajah-wajah orang-orang, sambil melihat wajah-wajah orang yang ada di sekitar Masjid Khaif tersebut. Faqila lahu, dikatakan baginya, kenapa kamu mencari wajah-wajah orang, melihat wajah orang-orang yang ada di sekitar Masjid Khaif ini? Maka dikatakan oleh Imam Syahrawardi, faqala inna lillahi ubbadan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba, idza nadharu ila syahrin, apabila mereka melihat kepada seseorang, aksabuhu sa'adatan, mereka memberikan ketenangan. Fa ana atlubu dzalika, maka saya memohon itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Syahrawardi berkeliling Masjid Khaif mencari orang-orang yang wajahnya memberikan ketenangan, mengingatkan Allah pada dirinya. Ini Imam Syahrawardi sampai berkeliling di sekitar Masjid Khaif yang ada di Mina. Inilah bahwasanya ulama Allah Subhanahu wa taala itu apabila kita melihat, memandang wajahnya, datanglah ketenangan di hati kita. Itu baru memandang saja, apalagi kalau ketika dia berbicara, datanglah ketenangan di dalam hati kita dan kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di sini dikatakan di dalam kitab ini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati, suatu ketika nanti akan datang zaman terhadap umatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yafirruna minal ulama, mereka melarikan diri dari ulama, artinya menjauhi para ulama, wal fuqaha, dan para fuqaha. Fayabtaliyahumullah, maka Allah akan memberikan bala, ujian besar kepada mereka, bisalasi baliyat, dengan 3 bala atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginda Rasulullah SAW mengingatkan bahwa sayati zamanun ala ummati, suatu ketika nanti akan datang masa di mana manusia, umat Islam ini akan yafirruna minal ulama, mereka akan menjauh dari para ulama, wal fuqaha, dan ahli fikih, ashabul fatwa. Wa yabtaliyahumullah,
mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berapa bala? Dengan 3 bala. Bisalasi baliyat. Apa itu? Awwaluha, yang pertama, kata baginda Rasulullah SAW, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Yarfa'ullah, Allah akan mengangkat al-barakah, berkah dari kasbihim, min kasbihim, dari usaha yang mereka lakukan, dari pekerjaan yang mereka lakukan. Maka di sini nasihat yang pertama, ketika kita menjauhi para ulama, tidak mengikuti ilmunya, artinya tidak pernah mau belajar kepada para ulama, maka pekerjaan kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahannya. Yang kedua, wasaniyah, bala yang kedua adalah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Maka Allah akan mengirimkan kepada mereka pemimpin yang zalim, yang suka menganiaya rakyatnya apabila ia seorang pemimpin. Jadi percobaan yang pertama tadi apa? Allah akan mengangkat keberkahan dari pekerjaan kita, keberkahan dari hasil upaya kita, dari hasil usaha kita, dengan kita menjauhi para ulama, dengan kita menjauhi para fuqaha, tidak mau belajar kepada mereka tentang agama ini, maka Allah akan mengangkat keberkahan rezeki kita, keberkahan pekerjaan kita. Yang kedua, Allah akan menguji kita dengan apa? Dengan dikirimkannya pemimpin yang zalim, pemimpin yang suka menganiaya kita. Yang ketiga adalah wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dan yang paling mengerikan adalah yang mereka menjauhi para ulama, yang menjauhi para fuqaha, yakhrujuna minad dunya, mereka meninggalkan dunia ini bighairi iman, dengan tanpa iman. Kenapa? Karena mereka tidak belajar agama, tidak belajar kepada para ulama, kepada para fuqaha. Maka ditakutkan nanti di akhir hayatnya dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini maka pentingnya kita belajar ilmu agama itu supaya kita nanti bisa yakhruj minad dunya, keluar dari dunia ini dalam keadaan beriman. Ini tadi 3 ujian yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW yang akan dihadapi oleh umat manusia yang akan datang. Sayati zaman, akan datang suatu masa di mana manusia itu mereka seluruhnya, manusia yang di sini khusus kaum muslimin, yafiruna minal ulama, mereka menjauhi para ulama, wal fuqaha, tidak mau belajar agama dan lain sebagainya, yang penting untuk dirinya nanti di akhirat. Maka Allah akan menguji mereka dengan 3 Allahu min kasbihim, yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat berkah dari pekerjaan mereka, dari usaha mereka, ya, dari hasil jerih payah mereka. Yang kedua, Allah akan memberikan pemimpin yang zalim, yang suka menganiaya. Yang ketiga, Allah yang paling ditakutkan adalah nanti mati meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan kelanjutan selanjutnya adalah maqalah yang ketiga di dalam kitab Nasaihul Ibad ini dikatakan wal maqalatus salisah qala al musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, man dakhalal qabra bila zadin, man, siapa, barang siapa, dakhalal qabra, telah masuk ke dalam kubur, bila zadin, tanpa bekal amal soleh. Di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Marjain, bila zat di sini adalah ai minal amalis soleh, artinya bekal, tidak ada bekal amal soleh sama sekali. Dia meninggal masuk kubur kemudian tidak membawa amal soleh sama sekali dari bekalnya. Faka'annama rakibal bahra,
bila safinatin, seakan-akan ia berada di atas lautan tanpa adanya perahu, tenggelam di atas laut. Di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, apa kata beliau? Fayaghriqu gharqan la khulasulahu illa biman yanqudhu. Dia seakan-akan tenggelam di atas lautan. Tidak ada yang dapat menyelamatkannya kecuali ada orang yang datang menyelamatkannya. Artinya apa di sini? Orang-orang yang hidup mendoakan orang yang mati. Jadi orang mati itu ibarat orang yang tenggelam di atas lautan. Tidak ada yang menjadi sandarannya untuk menyelamatkan diri, tenggelam di atas lautan. Dia bisa tertolong kapan? Ketika ada yang menolongnya. Dilanjutkan di sini dikatakan apa? Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mugawis. Mayit itu di dalam kuburnya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Ay at-talib li ayyukas, yaitu meminta pertolongan. Pertolongan apa? Doa-doa dari orang yang hidup, doa-doa dari anak yang soleh, doa-doa dari yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan. Maka keluarga kita yang meninggal kita doakan, kirimkan doa. Ini para yang ahli kubur seperti orang yang berada di lautan, kata Syekh Nawawi Al-Jawi, dan berkata baginda Rasulullah SAW. Maka perlu orang yang meninggal itu kita kirimkan doa, kita kirimkan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa mereka, supaya mereka terselamatkan di dalam kuburnya. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Segala kekurangan mohon dimaafkan, karena kekurangan itu berasal dari diri saya pribadi, dan kelebihan itu dan ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu yahdina wa yahdikum ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.